Kami dari kelompok 1. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Agribisnis adalah istilah yang diambil dari kata agri dan bisnis. Agri yaitu singkatan dari agrikultural yang berarti pertanian, sedangkan bisnis berarti usaha. Jadi, agribisnis adalah usaha yang bergerak dalam bidang pertanian, terutama dalam aspek penyediaan pangan. Agribisnis sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan semua langkah-langkah untuk membawa barang pertanian menuju ke pasar, yaitu seperti produksi, pemrosesan, dan distribusi. Agribisnis memiliki sektor-sektor yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sektor masukan. Sektor ini menyediakan persediaan produksi pertanian, seperti persediaan pertanian, penyediaan pupuk dan benih, tenaga kerja, dan irigasi. Yang kedua ada sektor produksi. Kegiatan sektor produksi ini adalah pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani untuk meningkatkan pertanian. Yang ketiga ada sektor pengelolaan. Kegiatan sektor pengelolaan ini yaitu mengelola produk mentah seperti biji-biji gandum yang mentah menjadi barang jadi yang siap dimakan. Yang keempat ada sektor pemasaran. Sektor pemasaran ini kegiatannya adalah mengantarkan atau memindahkan produk pertanian dari petani kepada konsumen. Yang terakhir atau yang kelima adalah sektor pendukung. Sektor pendukung ini meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan baik pelatihan, jasa penyuluhan, keuangan, dan transportasi. Manfaat membuka kegiatan agribisnis. Yang pertama itu ada berbisnis sambil melestarikan alam. Dalam membuka usaha agribisnis, hal yang pertama adalah pengelolaan tanah subur, lalu kita akan juga melakukan sistem irigasi, lalu kita akan menggunakan sinar matahari serta hujan. Nah, hal-hal tersebut merupakan salah satu cara untuk melestarikan alam. Yang kedua adalah membantu memberdayakan masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan yang cocok dengan ekosistem di pedesaan. Nah, seperti kita tahu nih, pedesaan merupakan komunitas atau banyak warga-warga yang ekonominya menengah ke bawah. Dari situ kita dapat memberdayakan manusia atau memberdayakan sumber daya manusia dengan cara membuka lapangan kerja. Yang ketiga ada potensi keuntungan jangka panjang. Agribisnis berpotensi memiliki keuntungan jangka panjang karena waktu yang diperlukan untuk memproses agribisnis ini cukup lama. Nah, dari situ agribisnis merupakan investasi dalam bentuk keuntungan jangka panjang yang keuntungannya itu berlipat ganda. Yang keempat ada opsi bisnisnya itu cukup banyak. Nah, kenapa dibilang cukup banyak? Karena semakin maju teknologi, maka akan semakin banyak peluang-peluang dalam bidang agribisnis untuk dapat dikembangkan. Contoh usaha agribisnis yang dapat dilakukan itu yang pertama ada usaha hidroponik, yang kedua ada usaha menjual bibit unggul, yang ketiga adalah menanam tanaman hias dan menjualnya, lalu yang keempat adalah usaha terarium. Usaha terarium ini sendiri merupakan usaha menanam lalu menjual tanaman hias dengan wadah medi kaca atau plastik transparan. Yang kelima ada budidaya lele, yang keenam ada perah susu. Nah, usaha ini cocok digunakan atau dikembangkan di daerah-daerah dataran tinggi. Yang terakhir adalah pengelolaan limbah organik. Maka dari itu, ayo kita beragribisnis. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau yang biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi pada paru-paru seperti pneumonia.
Kasus pertama COVID-19 ini terjadi di kota Wuhan yang terletak di negara Cina, yang dimana terjadi pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 ini menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar kepada sejumlah negara yang ada di dunia, termasuk di negara Indonesia, dan penyebarannya terjadi hanya dalam beberapa bulan. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara menetapkan kebijakan lockdown. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh Indonesia, mulai dari akhir tahun 2019 hingga sekarang, walaupun pada tahun ini sudah mengalami penurunan. Nah, adapun dampak yang dapat kita lihat pada sektor ekonomi Indonesia yaitu dengan berkurangnya daya beli atau konsumsi rumah tangga di Indonesia yang mengakibatkan para pedagang UMKM ataupun para pelaku agribisnis mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Nah, ini juga berdampak kepada ekonomi di Indonesia yang semakin lama semakin menurun drastis, yang dimana pada awalnya produk domestik brutonya mencapai angka 5,07%, sekarang atau pada masa pandemi hanya mencapai 0,07% untuk produk domestik brutonya. Nah, pada para pelaku UMKM ataupun pelaku agribisnis, ini sangat berdampak negatif terhadap mereka dikarenakan dibatasinya aktivitas sosial masyarakat Indonesia dan juga diberlakukannya PPKM menjadi hal utama karena berkurangnya daya beli masyarakat ataupun para pembeli yang membeli dagangan mereka, yang dimana para petani ini atau para pelaku UMKM dan para pelaku agribisnis mencari keuntungan dari ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melalui berjualan semakin mengalami penurunan. Nah, selain itu investasi-investasi juga dalam perusahaan mengalami penurunan karena adanya keraguan bahwa tidak berjalannya perusahaan tersebut akibat mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kami dari kelompok 1 manajemen agribisnis telah melakukan riset ke lapangan langsung, yaitu pada pasar MMTC di Medan. Nah, untuk videonya teman-teman bisa langsung cek. Ini dia. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Dari wawancara yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi para pedagang. Pendapatan para pedagang menurun drastis dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Pendapatan para pedagang menurun disebabkan daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi. Kemudian, alasan para pedagang masih bertahan hingga saat ini yakni demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dikarenakan mata pencarian utama mereka adalah berdagang. Kemudian, di tengah era modernisasi ekonomi dengan memasarkan produk secara digital atau online, para pedagang yang kami wawancarai tidak dapat atau tidak mengerti bagaimana cara memasarkan produk secara digital atau online. Ini merupakan permasalahan yang dari dulu hingga sekarang, yakni kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Lalu, harapan mereka, para pedagang ke depannya, yang tak lain dan tak bukan ialah pandemi ini segera berakhir, agar ekonomi kembali
stabil, dan selama pandemi masih berlangsung, mereka berharap pemerintah terus memberikan bantuan agar usaha mereka tidak gulung tikar. Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, terkhusus para pedagang, yaitu pemerintah harus melakukan tindakan cepat dengan melakukan pemerataan vaksinasi agar pandemi ini segera berakhir. Karena itu merupakan akar permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kemudian adanya program pemulihan ekonomi nasional, BLT, dan bantuan modal bagi usaha UKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan, pengaturan, dan pengawasan terhadap sektor keuangan, serta pengembangan pasar domestik, yaitu menciptakan pasar yang produktif. Nah, ada pun solusi yang dapat diberikan kepada para pedagang untuk mengatasi kerugian pada saat pandemi COVID-19. Antara lain, yang pertama adalah pemerintah memberikan dana bantuan kepada para pedagang guna untuk membantu kerugian-kerugian yang dialami para pedagang tersebut. Melalui riset yang telah kami lakukan, bahwa banyak para pedagang yang menunggu bantuan ini tersalurkan oleh pemerintah. Nah, di sini dana yang disalurkan kepada pemerintah diharapkan dapat membantu mengurangi kerugian atau dapat menalangi kerugian para pedagang yang mana hasil taninya tidak memiliki atau tidak dapat mengalami kenaikan pada daya beli. Untuk solusi yang bisa saya sampaikan kepada para pelaku usaha agribisnis di masa pandemi sekarang, yaitu adalah pemanfaatan teknologi, terlebih juga pada pasar e-commerce, di mana pasar e-commerce ini bisa membantu para pelaku usaha agribisnis ini memasarkan produk mereka, mengembangkan usaha mereka tanpa memerlukan modal yang lebih besar, menghemat waktu mereka, bisa melakukan pembayaran dengan mudah, bisa juga memasarkan produk mereka pada lintas wilayah. Untuk itu, para pelaku usaha agribisnis di zaman sekarang ini tetap bertahan dikarenakan mereka dapat memanfaatkan pasar e-commerce untuk memasarkan produk mereka. Pasar e-commerce juga sendiri banyak jenisnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan juga pasar e-commerce lainnya, di mana mereka para pelaku usaha agribisnis ini mendapatkan konsumen yang lebih luas lagi dari berbagai wilayah, serta meningkatkan hasil penjualan mereka dari yang seharusnya di pasar konvensional. Solusi yang selanjutnya adalah pemerintah dapat bekerja sama dengan manajemen pasar seperti pasar MMTC untuk menurunkan harga sewa tempat pedagang memperdagangkan barang dagangannya. Selanjutnya adalah pemberian bibit unggul untuk para petani. Kita ketahui program ini merupakan program pemerintah yang sudah berjalan tahun 2015, namun penyalurannya hanya pada daerah Jawa saja. Untuk solusi ini kami berharap untuk program bibit unggul dapat diratakan di setiap daerah-daerah terpencil, baik itu di daerah Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya. Dan yang terakhir, yaitu penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM, agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Kelompok 1.